warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, good afternoon, good evening, everyone. So today we meet again by using YouTube. So to save your internet data, so we back again to YouTube video. But I hope that you still understand even we don't meet just like last meeting. Karena sebenarnya yang paling penting penjelasan saya sih, bukan muka saya ya. Jadi kita ketemu lagi dulu lewat video YouTube biar internet datanya agak sedikit kesimpan gitu ya, jangan habis karena Zoom, karena I know that you have a lot of other lectures that need Zoom meeting and you spend a lot of internet data there, so yeah, you can save that for this lecture ya. Jadi hari ini we will have two topics. Yeah, so we will learn two topics, but these both two topics will concern more about grammar. Blah blah. Welcome to grammar. Now, the topic will be about over the weekend and something to eat. So you have to eat on the weekend. Jadi dia agak sedikit mirip sih antara satu unit dengan unit yang lainnya. Ya, pertama we learn about over the weekend first. Ya. So here I have the dialogue karena harusnya pairs tapi karena saya sendirian jadi saya baca sendiri aja ya. Oke. Ceritanya Patrick sama Claire. Katanya, "So, what did you do over the weekend?" "Well, on Saturday I went shopping." "Really? What did you buy?" "I bought this dress. Do you like it?" Nice. How much did it cost?" "It cost $30. "What did you do in the evening?" "In the evening, I met my friends Nicole and Kate. We went to the movies." "What did you see?" "We saw a romantic comedy. After that, my friends went dancing, but I was tired, so I didn't go with them. I went back home and read a book." "What about you? What did you do?" "I went to an Italian restaurant with my friends. We ate pizza and drank wine. Then we went to a club together." "Really? Did you have a good time?" "Yes, we did. We had a great time. We drank cocktails and listened to music." "I hope you didn't drive." "No, I didn't. My friend drove." "What time did you get up on Sunday?" "I got up very late on Sunday, sometime around noon." Oke, habis ya. Nah, the question is, pertanyaannya kok ada yang dihitam-hitamin, Miss? Nah, if you know kenapa ini dihitam-hitamin, what is the meaning of when? When itu pergi. Bought itu membeli. Terus ini juga when. Met itu apa? Bertemu. Saw itu apa? Melihat. Sebentar, Miss. Perasaan kalau pergi itu go, bukan when. Perasaan kalau beli itu buy, bukan bought. Perasaan kalau melihat itu see, bukan saw. Nah, apa ini? Nah, ini adalah past simple. Or you say past tense. Ada irregular verbs, ada yang regular verbs. Nah, this is what I want to explain to you. Past tense. Kadang-kadang dibilang past simple. Sorry. Namaannya aja udah pas. Pas itu apa artinya? Lewat, atau lampau, atau lalu. Nah, so in English, if you want to say something that happened in the past, ya ada rumusnya. Jadi nggak boleh sembarangan. Nah, what is the formula? The formula is subject plus verbnya itu verb 2, verb to, ya, plus object. Maksudnya verb to itu apa, Miss? Udah aturannya dari sana. Nah, si verb to ini ada dua jenisnya. Ya, si verb to ada dua jenisnya. Ada yang reguler, ada yang irregular. Kalau yang regular, ya, itu enak. Tinggal kalian tambahin aja day atau a day. Misalnya, play, berubah jadi play. Terus cook, berubah jadi cook. Terus apa lagi? Misalnya apa ya? Banyak juga nih. Love. Love karena udah ada e-nya tinggal tambah di aja. Love. Like jadi like. Hate. Hate jadi hated. Itu yang reguler. Kalau yang irregular itu dia berubah. Dan mau nggak mau kalian harus menghafal.
Menghafal atau kalian bisa cek di kamus. Karena dia berubahnya sudah aturan dari sana. Nah, misalnya tadi, si go berubah jadi when. Terus sit jadi said. See jadi saw. Stand jadi stood. Lah kok bisa berubahnya gitu, Miss? Udah dari sananya, udah dari Inggrisnya, udah begitu dia. Nah, jadi harus ada dua kemungkinan di sini yang verb to-nya. Nah, sekarang kita coba ke kalimatnya. Jadi ini ya rumusnya tadi ya. Subject plus verb to plus object. Kalau dia kalimat yang positif. Ya, dia kalimat positif. Subject plus verb to plus object. Verb to-nya bisa reguler. Ya, bisa juga yang irregular. Kalau regular ditambah D or ed, kalau irregular dia berubah. Dan kalian harus ngapal atau cek di kamus. Now see the example. Kita buat contohnya. Oke. Saya pergi ke rumah sakit kemarin. Nah, saya apa saya bahasa Inggrisnya? I, ya kan? Pergi, go. Ke, to. Rumah sakit, hospital. Kemarin, yesterday. Nah, sekarang masalahnya dibilangnya yesterday, kemarin. Berarti sudah di masa lalu. Kalau sudah di masa lalu, sudah di masa lampau, berarti rumusnya harus pakai verb 2. Verb 2-nya pergi, go, itu jadi apa? Jadinya when. Makanya si go-nya ini coret. Yang benarnya adalah when. Ya, I went to hospital yesterday. Ininya saya hapus. Nah, jadi bahasa Inggris yang benarnya I went to hospital yesterday. Itu lagi misalnya. Mereka melihat saya bersama ayah saya Sabtu lalu di misalnya di mall. Oke, gimana jadi bahasa Inggrisnya? They melihat apa? Si, saya, me, bersama, with, ayah saya, my father. Sabtu lalu, my father, Sabtu lalu, last Saturday, di mall, in the mall. Nah, kapan ketemunya? Sabtu lalu, sudah terjadi kan? Kalau dia sudah terjadi, berarti verb 2-nya pakai verb 2. Verb 2 dari si itu bukan si, tapi verb 2-nya adalah saw. Makanya si-nya kita hapus. Jadi bahasa Inggrisnya yang benarnya adalah they saw me with my father last Saturday in the mall. Ya. Tapi nggak selalu berubah. Bisa jadi yang tadi, yang cuma ditambah di atau id. Saya cinta kamu tahun lalu. Cintanya tahun lalu, sekarang nggak lagi. Jadi bahasa Inggrisnya gimana? I love you last year. Nah, karena tahun lalu berarti love-nya harus berubah. Harus jadi verb 2. Nah, verb 2-nya dari si love ini, dia termasuk apa? Dia termasuk yang reguler. Tinggal ditambah D atau a day. Makanya dari di sini jadinya loved. Ya, I loved you last year. Jadi gitu. Tapi kalau misalnya kalian nanya, Miss, gimana ya bisa nentuin dia tuh reguler atau irregular? Dia ditambah D atau a day, dia ditambah dia berubah atau enggak, ya itu mau nggak mau memang harus dihafal, harus terbiasa. Tapi biasanya kalau sudah sering, sudah sering menggunakan bahasa Inggris atau menulis bahasa Inggris, kalian akan jauh lebih mudah menentukan dia ini berubah atau enggak, gitu ya. Tapi practice makes perfect, gitu ya. Latihan akan membuat kalian menjadi lebih baik lagi, lebih sempurna. Oke, itu kalau kalimatnya positif. Nah, sekarang kalau kalimatnya negatif. Kalau kalimatnya negatif gimana? Saya buat nih. Saya tidak cinta kamu tahun lalu. Nah, kalau saya nggak cinta kamu tahun lalu, itu kan ada kata tidaknya. Berarti dia negatif nih. Nah, what is the formula? Rumusnya apa kalau dia negatif? Rumusnya subjek tadi pakai didn't. Ya. Nah, verbnya gimana, Miss? Verbnya ini balik lagi jadi verb 1, bukan verb 2. Kenapa? Karena sudah ada did. Ya, karena sudah ada did, maka pakai verb 1 lagi. Ini objek. Ayo, kita translate. Saya tidak cinta kamu tahun lalu. Berarti sayanya I
Tidaknya pakai didn't. Verb one dari cinta ya biasa aja. Love, kamu, you. Tahun lalu, last year. Gitu. Ya, apalagi misalnya saya kasih contoh yang kok gede ya. Oke, saya kasih contoh lagi kalimat negatifnya. Ini aja nih. Tadi kan katanya mereka melihat saya bersama ayah saya. Sekarang kita buat negatifnya misalnya. Nih, mereka tidak melihat saya bersama ayah saya Sabtu lalu di mall. Jadi gimana? Mereka they. Tidaknya karena dia Sabtu lalu berarti pakai didn't. They didn't see. Nah, nggak lagi saw. Yang ini kan saw, verb 2. Tapi karena ini sudah ada didn't, berarti balik lagi jadi see. They didn't see me with my father last Saturday in the mall. Biasanya nih, soal-soal di TOEIC, dia akan seperti ini. Misalnya, dia akan dibuatnya soalnya begini. 1 gitu ya. They didn't. C-nya akan dia hilangin jadi titik-titik. Sama kan kayak yang kemarin kita latihan tuh. Nah, nanti dibuatnya C. B-nya itu dibuatnya saw. Yang C-nya itu see, pakai S. Yang D-nya itu seeing. Nah, ketika begini, ketika kalian udah lihat did, oh kata Miss kalau sudah ada lihat did ini berarti dia bukan verb 2, nggak juga pakai S, nggak juga pakai ing. Makanya jawabannya yang C, cuman yang verb 1. Jadi kalau TOEIC tuh nggak perlu tahu semuanya artinya, kalau sudah tahu ada kodenya, oh did, makanya jawabannya langsung yang C gitu ya. Oke, itu tadi kalimat yang positif. Ya, ini kalimat yang positif. Udah, terus and then we have kalimat yang negatif. Nah, sekarang gimana? How if you want to ask a question? Gimana kalau kalimatnya interrogatif? Mau bertanya. Kalau mau nanya, did-nya pindahin aja ke depan. Plus itu subjek, plus verb-nya balik lagi verb 1. Ya, karena ada did. Jadi ingat kalau selalu ada did, selalu balik lagi verb 1. Baru objeknya. Nih, kita buat lagi kalimatnya. Nih, kita buat kalimat bertanya. Nih, apakah saya mencintai kamu tahun lalu? Ya nggak tahu ya, kamu yang cinta gitu. Oke, nah kalau nanya gini gimana? Kalau dia bertanya ya udah, did-nya taruh di depan aja. Saya, I, mencintainya balik ke verb 1 lagi ya. Jadi jangan ditambah D. Did I love you last year? Itu aja. Sama nanti kalau misalnya tes TOEIC, did-nya dia hapus. Atau kadang-kadang did-nya loh yang ditanya. Kadang-kadang dia akan buat soalnya gini. Bla bla bla. I love, kok kecil. Bla bla bla. Wait a minute. Oke, bla bla bla. I love she, misalnya she hates you a week ago. Oke, dia akan nanya A-nya do, B-nya jawabannya does, C-nya ini did, yang D-nya itu doing. Nah, ini kan ada kata a week ago, 1 minggu yang lalu. Kalau lalu, kata Miss kan, kalau past tense berarti dia pakai did. Makanya jawabannya yang C. Jadi nanti kalau soal TOEIC-nya begini, jawabannya yang D. Ingat ya, kalau udah ngomongin masa lampau, masa lalu, maka kita akan menggunakan what we call as past tense. Atau kadang-kadang orang juga bilangnya past simple. Ya, past tense, past simple yang artinya lewat, lampau, atau lalu. Ya. Oke, sekarang we go back to this one. Kita balik lagi ke sini. Oke, nih makanya tadi di contoh-contohnya dia bilang nih, we ate pizza and drank wine. Itu jadi ate, drink jadi drank. Nih dia nanya aja pakai did you. Nah tapi setelahnya nggak berubah, dia tetap have. Ya, did you have a good time? Oke. Nah, what did you do in the evening? Dia pakai did. Did you buy? Tapi buy-nya nggak berubah. Nah, yang di sini buy-nya berubah jadi verb 2. Gitu ya, karena sudah ada did di sini. Jadi kayak kalau misalnya tes TOEIC mudah aja, kalau lihat did pasti setelahnya harus verb 1 gitu ya. Oke, now this one, yang ini nanti silahkan latihan. Katanya past simple, cari irregular verb-nya.
Nanti silahkan cari di kamus, verb 2 dari kata-kata ini apa. Kalau go jadi apa? Saya kasih bocoran deh. Go tadi ada kan kita. Nah, go jadi when. Ya, makanya di sini jawabannya when. Ini bisa dicek di kamus. Eat verb 2-nya apa? See verb 2-nya apa? Drink apa? Drive, get up, cost, read, meet, buy, have to apa? Ya, silahkan nanti dijawab di V-class-nya ya. Oke. That's all. Ini nggak apa, nggak kita bahas. Ini contoh latihan saja. Oke, so far that's all for past tense. Sekarang kita lanjutin ke unit yang 4. Unit 4 itu tentang food, something to eat katanya. Food. Kalau ini tahu semua nih kayaknya ya. Ayo kita tebak-tebakan makanan. Ada katanya a banana, a peach, some bread, some grapes, a carrot, a tomato, some butter, some lemons, an apple, some beef, some chili, some pork, an egg, some berries, some fries, some potato chips. Coba yang mana gambarnya? Saya kecilin dikit. Oke. Banana. Kalau banana itu apa? Pisang ya, makanya nomor 4 ini a banana. A peach. Yang mana peach? Buah peach. Yuk, yang mana buah peach? Which one is peach? Do you see a peach? Saya kok nggak lihat peach ya? Is there a picture? No. Oh, but there is a peach. Ini coba kita lihat per gambar aja lah ya. Ini anggur. Apa bahasa Inggrisnya anggur? Grapes ya, some grapes. Beberapa anggur. Karena anggurnya lebih dari satu nih. Terus nih ada apel. Apel bahasa Inggrisnya apple. An apple. Sebuah apel. Terus ini ada daging. Terus ada gambar sapinya. Kalau daging sapi apa? Beef ya, some beef. Beberapa daging. Tadi banana. Yang ini ada gambar babinya. Apa bahasa Inggrisnya? Ya, some pork ya. Oke, yang ini wortel. Wortel apa wortel? Ya, kalau wortel itu carrot ya, a carrot, sebuah wortel. Yang ini nih banyak nih macam-macamnya. Ada strawberry, ada blueberry. Jadi dia adalah ya keluarganya berries. Some berries, beberapa berry. Ada strawberry, ada blueberry. Ya. Yang ini adalah peach kayaknya ya. Buah pir. Tapi kok bentuknya kayak apel ya. Tapi nggak ada lagi yang mirip. Ya deh, kayaknya ini gambar peach. Setelah itu ini. Ayo, ini tahu semua nih. Ya, fries ya, kentang goreng ini biasanya. Some fries. Ini buah lemon. Ya nggak sih ini? Ya, ada katanya some lemons. Yang ini tomat. Bahasa Inggrisnya tomat, tomato. Tomato. Yang ini keripik. Ya, potato chips. Keripik kentang. Yang ini mentega. Apa bahasa Inggrisnya mentega? Butter. Ya, some butter. Terus ada roti. Apa roti? Ya, some bread. Ya, some bread. Terus ada cabe. What is cabe? Cabe. Where is? Yeah, this one. Some chilies. Terakhir, telur apa telur? Ya, telur bahasa Inggrisnya egg. An egg. Nah, ini makanannya. Nah, sekarang yang mau kita pelajarin adalah di dalam bahasa Inggris itu ada countable nouns, ya, countable nouns yang plural dan uncountable nouns. Countable itu artinya bisa dihitung. Ya. Jumlah bendanya itu bisa dihitung. Maksudnya dihitung tuh dia bisa pakai 1, 2, 3, 4, 5. Nih, ada yang cuma satu singular, ada yang plural, lebih dari satu. Nah, ada yang uncountable noun. Kalau countable, dia bisa dihitung dan cuma ada satu. Biasanya dia pakai kata atau en. Coba dilihat dari gambar ini. Dia cuma satu, bisa dihitung. Ada a banana, ada a peach, ada a carrot, ada a tomato, ada an apple, ada an egg. Jadi kalau ada sama en, ya itu kan artinya sebuah. Ya, maka dia termasuk yang countable, yang bisa dihitung dan dia singular. Artinya dia cuma satu. Karena arti atau en itu sama-sama sebuah. Bedanya kalau itu diikuti oleh huruf mati ya, cara bacanya huruf mati kayak gini kan banana.
Tapi kalau an itu biasanya diikuti oleh huruf hidup cara bacanya. Unable. Unate ya, huruf hidup ininya. Oke, sekarang kalau countable nouns bisa dihitung dan dia plural lebih dari satu, biasanya dia akan pakai kata some, beberapa, ya, atau any. Nah, setelahnya jangan lupa dipakein s, karena kan dia lebih dari satu, makanya setelah kata some dia pakai s. Nih, setelah kata some dia pakai s, itu yang bisa dihitung, berarti some grapes. Miss, kok some bread? Bukan. Nah, nanti kita lihat di kotak sebelahnya. Jadi ada kata some, ada s-nya. Berarti some grapes. Setelah itu ada some lemons. Kelihatan nggak ya? Nah, setelah itu ada some chilies. Setelah itu ada some berries. Setelah itu ada some fries. Terakhir ada some potato chips. Artinya apa? Dia banyak dan bisa dihitung. Maksudnya bisa dihitung gimana, Miss? Bisa dihitung satu-satu tuh grapes. Dia kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 itu bisa dihitung. Nah, makanya dia yang termasuk countable noun, plural. Kalau dia uncountable, artinya un itu kan tidak. Jadi tidak bisa dihitung nounnya. Walaupun dipakein some beberapa, tapi nggak dipakein s nih, beefnya daging. Karena kita nggak bisa ngitung daging. Ada nggak 1 daging, 2 daging, 3 daging? Nggak ada. Adanya 1 potong atau 1 kilogram. Yang dihitung potongannya, kilogramnya, bukan dagingnya. Nah, some breads. Bread juga nggak bisa dihitung. Nggak ada 1 roti, 2 roti. Adanya 1 potong roti, 2 potong roti. Yang dihitung tuh potongannya. Nih. Makanya dia cuma some bread, nggak pakai s. Terus some butter. Ya, ini juga nggak bisa mentega nih, 1 mentega, 2 mentega, nggak ada hitungannya gitu. Adanya 1 ons mentega gitu ya. Nih, berarti dia termasuk yang nggak bisa yang uncountable, some butter, some beef, ini ya nggak ada s-nya, some pork, terus ini ada semua ya. Jadi gitu bedanya. Ada countable nouns yang bisa dihitung kalau dia singular pakai e atau an. Countable nouns yang plural biasanya dia pakai some atau any dipakein s. Kalau uncountable nouns dia some gitu ya, tapi nggak pakai s. Ya. Nah, sekarang ada juga yang grammar an, some, any. Saya jelasin dulu some sama any ya. Ini tadi udah. Nih saya buka lagi lembaran ininya ya. Oke. Sekali lagi atau an itu artinya adalah sebuah, seekor, sepotong, pokoknya semua yang semuanya ya. Nah, artinya dia untuk menunjukkan kalimatnya singular atau cuma satu. Kalau dia some atau any itu artinya adalah beberapa. Artinya dia menyatakan kalimatnya lebih dari satu atau plural atau banyak gitu ya. Nah, kalau some itu hanya untuk kalimat positif. Ya, kalau any dia untuk kalimat negatif dan interrogatif. Nah, jadi biasanya nih soal-soal TOEIC itu akan dia dikecohnya begitu. Hanya I have bla 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 apples on my refrigerator. Nah, dibuatnya A-nya itu pilihan gandanya ya. Bentar. Ini saya turunin dulu. A-nya B-nya itu pilihan gandanya an. Yang C-nya itu some. Yang D-nya any. Nah, menurut kalian jawabannya yang mana nih? I have bla 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 apples on my refrigerator. Pertama nih, dia kan bilangnya apples, dipakeinnya s, artinya banyak. Makanya yang ini salah, karena kan sama an tadi kata Miss kan tujuannya untuk singular, artinya cuman satu. Gitu ya. Nah, maka sama an ini sudah pasti salah, jadi jangan dipilih. Kita coret. Nah, sekarang tinggal some sama any. Beberapa kan karena dia pakai s, apelnya banyak. Nah, sekarang kita lihat kalimatnya apa? Ini positif, negatif, atau interrogatif. Karena kalimatnya ini positif, nggak ada not-notnya atau nggak ada tanda tanyanya di sini, maka kalau positif dipakein some. Makanya jawabannya yang some, bukan jawabannya yang any gitu. Ini yang harus diingat. Nanti siapa tahu dalam soal TOEIC-nya ada soal tentang some, any, an sama gitu ya. Oke, kita balik lagi ke sini. Oke.
nah nanti silakan saya akan taruh latihannya juga ini tentang en, sam, any di V-Class-nya ya. Ini juga latihan biasa. Ini juga nih en sama en, sam, any. Silakan diisi gitu ya untuk latihannya. Oke. So, I think that's all for today's material. Jadi ini aja materinya. Jadi kita udah belajar 2 ya. Nanti di latihan silakan kerjakan ini. Past simple-nya tadi berubah jadi verb 2-nya apa ya. Lalu di unit 4 belajar some, any, countable, uncountable noun gitu ya. Yang ini silakan nanti isi jawaban untuk some, any, atau an di latihan yang ini ya. Okay, so that's all what I can share to you for this meeting. Thank you very much for listening this video. And please after this, you can answer the practice or the question directly on field class. Jadi sekarang setelah nonton video ini, silakan langsung kerjakan latihannya. Karena saya akan setting latihannya cuman 1 hari saja. Jadi kalau misalnya kelas kalian hari Senin jam 8, berarti harus ngumpul Selasa jam 8. Jadi saya akan cuman kasih 1 kali 24 jam. Setelah itu kalau tidak dikerjakan, tidak dikumpulkan, berarti saya akan anggap kalian tidak hadir. Oke, itu saja. Thank you very much for your coming and see you next meeting. Goodbye. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.